Halo Sobat Fatmawati, kembali lagi ke acara podcast Talk the Talk RS Fatmawati. Kali ini saya ditemani oleh dokter gigi yang berkompeten, Dokter Gigi Rinda Putri Daulay, spesialis kedokteran gigi anak. Ingin tahu seputar kedokteran gigi anak? Yuk kita simak. Apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Iya dok, ada beberapa banyak pertanyaan nih dok nih tentang pedodontik. Itu apa sih dok pedodontik dok? Pedodontik itu cabang dari kedokteran gigi. Jadi kedokteran gigi itu kan banyak ya, ada untuk spesialis bedah mulut, meratakan gigi, jaringan gigi, dan penyakit mulut, konservasi gigi, dan ini adalah untuk kesehatan gigi anak. Jadi pedodontik itu suatu cabang dari kedokteran gigi yang mempelajari tentang kesehatan gigi dan mulut anak dari usia 0 tahun sampai remaja ya di bawah 18 tahun. Oh, jadi khusus untuk gigi anak ya dok ya? Ya, jadi dari anak-anak sampai 18 tahun. Sampai 18 tahun. Waktu yang tepat nih dok nih untuk ke dokter gigi anak tuh waktunya kapan aja dok kalau boleh tahu dok? Waktu yang tepat itu ya sedari dini ya, dari awal yaitu bisa dari sebelum tumbuhnya gigi anak. Jadi gigi susu itu kan tumbuh pada usia 6 bulan ya. Nah bisa juga kita berkunjung ke dokter gigi anak itu sedari sebelum ada giginya itu untuk jadi dokter itu bisa melihat gitu ya ada kelainan-kelainan apa dalam mulutnya dan untuk juga sebagai edukasi kepada orang tuanya apabila nanti giginya sudah tumbuh kan berarti orang tuanya sudah mengetahui cara merawat giginya dan pola-pola makan dari anak itu supaya terhindar dari karies gigi. Oh, terhindar dari karies gigi ya dok Jadi ya? sebenarnya tuh harusnya memang dari usia dini ya. Nah tapi kalau mau untuk nunggu gigi anak itu tumbuh boleh juga. Jadi maksimal tuh ya usia 1 tahun itu harus udah mulai belajar ke dokter gigi sehingga nanti kalau ada anak itu bermasalah kan jadi anak itu nggak takut ya gitu karena kan biasanya kalau udah giginya sakit anak itu kan nggak mau ke dokter gigi gitu jadi kita sudah membiasakan sedari awal gitu untuk memperkenalkan dokter gigi pada anak. Oke dok, penting tidak dok untuk perawatan gigi nih dok gigi susu karena akan tanggal juga gitu maksudnya apa tuh? Iya sih ya soalnya pasien-pasien saya kenalan saya juga bilang buat apa sih gitu nanti kan juga tanggal giginya gitu kan ya tapi kan gigi susu itu kan fungsinya itu juga kan sebagai petunjuk jalan untuk pergantian nanti gigi tetap ya kan jadi kalau gigi susunya itu dari awal dia sudah rusak sudah bermasalah gitu nanti terus tanggal sebelum waktunya jadi arah petunjuk jalan untuk gigi tetap itu akan terganggu jadi arah jalannya itu nggak sesuai dengan posisinya itu yang pertama. Kedua bila gigi anak itu sakit gigi susu itu sakit otomatis kan dia akan menghambat untuk mengunyah ya kan akan terganggu untuk mengunyah kan otomatis kalau dia sakit malas untuk sakit giginya sehingga kan dia malas mengunyah ya otomatis kan asupan gizi protein untuk anak itu kan akan terganggu dimana itu kan usia golden time anak itu kan period golden itu kan usia sampai 5 tahun jadi kalau gimana giginya sakit otomatis kan dia nggak bisa mengunyah dong gitu kan malah kebanyakan tuh stunting itu juga gizi buruk itu juga mungkin saya suka menemukan pasien-pasien saya itu juga karena memang giginya tuh jelek gitu ya kerusakan sehingga dia malas makan, malas ngunyah ya sehingga dia bisa menjadi asupan gizi berkurang sehingga jadi berat badan kurang. Oh ngaruh ke ngunyahnya jadi nafsu makannya ya dok ya? Pertumbuhan tumbuh kembang anak itu sendiri kan kalau otomatis kalau dia sakit gigi dia kan malas ngunyah, malas makan gitu kan jadi kita harus ya
Dari kalau dia mulai ada lubang gigi ya kita harus udah mulai melakukan perawatan gitu sehingga dia tidak terganggu untuk mengunyah makanan sehingga juga asupan gizinya kan dapat terpenuhi maksimal. Jadi gitu loh, benar-benar Bang. harus sejak dini ya dok ya Iya. untuk pengkontrolan, pengecekan Iya, gigi ya dok. betul. Ini ada beberapa pertanyaan nih dok, mitos atau fakta nih dok. Anak kebiasaan ngempeng dok. Ngempeng itu. Hah. Heeh. Terus kalau ngempeng kenapa Ngedot maksudnya? itu ya. Oh, iya. Bisa gigi jadi tonggos nggak dok itu? Ada pertanyaan Ya, seperti itu? memang sih sebenarnya emang bener ya. Memang itu namanya bad habit ya. Jadi kebiasaan ngempeng, ngedot itu kan sebenarnya kalau kita tidak boleh ya, itu harus kita hilangkan gitu. Karena otomatis kan kalau dia ngempeng kan otot-otot dari di daerah mulut ini kan jadinya agak menyebabkan gigi agak maju, jadi menyempit gitu kan, otomatisnya ya gigi menjadi agak nanti tumbuhnya agak maju ya gitu. Oh, Yang jadi kita itu sebut benar tonggos fakta ya, Dok, ya? Ya, memang penelitian memang mengatakan demikian. Oh, jadi harus benar-benar kalau misalkan Maka itu udah kan termasuk bad habit ya. Bad Jadi habit, kalau ya, bisa Dok. itu kita hilangkan. Jadi dari usia sejak bayi itu jangan dibiasakan mengempeng gitu. Oh, gitu dok. Setelah tumbuh dewasa dok, gigi yang tonggos bisa kembali lagi nggak dok? Kira-kira dok? Ya nggak bisa lah. Jadi kalau misalnya gigi kalau kita jadi pasien itu datang misalnya kalau dia masih umurnya dini gitu ya, maksudnya masih usia tumbuh kembang itu, kalau dia datang ke kita, kita masih bisa untuk mengantisipasi supaya giginya nggak lebih maju lagi pada usia tumbuh kembang. Itu yang disebut dengan interceptive ortho. Jadi kita mencegah kebiasaan buruknya gitu. Dan kalau emang sudah agak lebih parah, kita bisa menggunakan alat orthodontic interceptic namanya gitu. Jadi untuk mencegah dan untuk menghilangkan kebiasaan buruknya. Tapi kalau ditemukan pada usia tumbuh kembang ya, usia dini. Tapi kalau memang udah bukan usia tumbuh kembang lagi ya memang harus pakai alat gitu ya, alat ortodontik. Oh, jadi sudah tidak bisa ya dok kayak gitu ya? Ya makanya jadi kalau ditemukan pada usia tumbuh kembang gitu, pada usia dini kita bisa mengantisipasinya untuk supaya tidak menjadi lebih tonggos lagi. Oh gitu dok. Di usia berapa sih dok kalau misalnya anak itu dilepas untuk sikat gigi sendiri gitu dok? Jadi anak ya, itu dia kita bisa sikat gigi sendiri gitu, mandiri. Bisa lepas usia itu kalau motorik halusnya itu sudah bagus gitu. Jadi anak itu sudah bisa menulis gitu kan. Jadi kita bisa mengajarkan cara dia sikat gigi yang baik dan benar untuk sampai seluruh permukaan gigi itu bisa tersikat gitu. Jadi kalau misal motoriknya itu sudah bagus ya, sudah mampu gitu, sudah bisa menulis, Bang. Oh gitu, sesuai dengan kalau misalkan udah adekuat maksudnya tuh motoriknya udah bagus gitu ya? Udah bisa menulis ya gitu, Nulis. istilahnya dia sudah bisa kita diajarkan menulis, itu motorik halusnya. Sering dok saya lihat dok, anak kecil itu giginya hitam-hitam dok. Iya, Nah itu gimana dok? Iya itu rata-rata banyak juga tuh yang kita bilang gigis ya gitu ya, kayak masih usia dini tapi dia udah pada hitam-hitam gitu ya. Ya itu kan itu penyebabnya karies bakteri gitu ya. Kita sebutnya kalau gigi berlubang itu gigi karies gitu. Itu disebabkan oleh bakteri dan juga tidak menjaga kebersihan gigi mulutnya. Jadi mungkin dari makanannya gitu kan, terus tidak terbiasa dengan menyikat gigi secara rutin gitu, sehingga bakteri itu dapat tumbuh dan akhirnya gigi itu dapat terkikis gitu ya, dapat berlubang itu. Itu sih kita mencegahnya memang harus sejak dini. Jadi kita harus membiasakan ya sikat gigi itu 2 kali sehari ya, seperti yang sudah banyak ini kan ya di gambar gitu kan. Jadi harus pagi itu, walaupun dia itu misalnya belum bisa kumur atau nggak apa-apa, jadi kita pakai kasa orang tuanya gitu, kita bisa dilap pakai kasa gitu ya, atau kan sekarang ada tuh jual sikat gigi yang udah ada umur-umurnya itu kan. Jadi kita bisa menggunakan itu sesuai dengan umur anak. Kemudian kalau misalnya kita sikat diajarkan 2 kali sehari, jadi pagi gitu kan pas mandi pagi atau sama sebelum tidur gitu kan. Sebelum tidur
itu nanti kita bisa disikat terus. Nah, apabila dia sudah bisa melepeh atau berkumur, baru kita menggunakan odol gitu. Jadi kalau dia belum bisa melepeh atau belum bisa berkumur, tidak usah menggunakan odol. Yang penting giginya itu harus disikat. Atau misalnya waktu bayi ini Bang, misalnya kan dia belum ada giginya, tapi orang tuanya sudah membiasakan gitu kan, sudah membiasakan dielap pakai kasa gitu ya, atau pakai tangan gitu, pokoknya gusinya atau dibersihkan lidahnya gitu kan dari sisa-sisa susu itu, sehingga anak itu sudah terbiasa gitu, dia dari kecil, dari bayi untuk membersihkan gigi itu 2 kali sehari gitu. Jadi kita bisa mencegah supaya tidak terjadinya karies ya. Jadi pencegahan dini lah dari awal. Udah dimulai dari bertahap ya, jangan langsung sikat gigi ya Dok ya. Jadi memang perawatan gigi anak itu memang harus sejak dini itu ya, kalau perlu dari bayi gitu ya. Dari bayi walaupun belum ada giginya, kita bersihkan gusinya, bersihkan lidahnya gitu. Sehingga apabila sudah ada tumbuh gigi, anak itu sudah terbiasa, jadi nggak yang lari-larian gitu ya, karena kita sudah terbiasa membersihkan untuk mencegah itu ya, mencegah terjadinya karies itu. Oke Dok, kira-kira Dok ada tips nggak dan triknya itu Dok untuk misalnya untuk pentingnya anak itu untuk sikat gigi yang benar gitu Dok? Ya itu tadi, jadi anak itu harus diperkenalkan membersihkan gigi dan mulut itu sedari dini, dari bayi itu tadi. Orang tua terutama yang berperan harus udah mulai, walaupun giginya belum ada, kita gusi kita lap pakai kasa, lidah kita bersihkan. Nah, begitu juga dengan apabila gigi sudah tumbuh, udah gitu dengan pola makan yang cemil-cemil itu gitu, yang makanan manis, lengket itu tuh sebisa mungkin kalau bisa dihindarkan. Atau bila namanya anak kan, dunia anak itu kan dunia permen, coklat, es krim dan lain-lain ya. Nggak masalah gitu, tapi setelah itu harus sikat gigi gitu. Jadi setelah anak-anak makan itu harus sikat gigi, dan sebelum tidur harus sikat gigi gitu. Jadi setelah dia minum susu udah beres semuanya, langsung giginya dibersihin, sikat gigi, lalu tidur. Jadi bangun tidur sikat gigi, sebelum tidur juga sikat gigi gitu. Jadi kalau bisa tuh sejak bayi itu kan gini tuh Bang, itu kan banyak banget ya gigi-gigi yang kalau kita sebutnya itu rampan karies gitu ya. Jadi rata-rata permukaannya itu hitam-hitam itu. Jadi kalau bisa usahakan orang tua itu, anak itu dibuat kenyang dulu ya, minum susu dulu sebelum dia tidur gitu. Sebisa mungkin sedang tidur itu jangan diberikan susu, atau kalau misalnya yang penting kan sudah cukup asupan susu berapa botol gitu sebelum tidur kita berikan. Apabila dia haus, cukup diberi air putih saja. Jadi saya menyarankan jangan minum susu tengah malam atau lagi tidur gitu, karena itu nanti bisa menyebabkan nursing battle syndrome itu. Jadi susu tergenang, asam di gigi apabila anak sedang tidur itu harus dihindarkan. Oke, terima kasih Dok untuk tips dan triksnya. Ya. Dok, ada pertanyaan nih. Kalau misalkan orang tua mau ngajak anak yang mau berobat ke dokter, gimana Dok? Jadwal saya di klinik eksekutif Geria Husada Rumah Sakit Fatmawati. Jadwal saya pada hari Senin jam 8 sampai jam 2 siang, dan hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 2 siang.